Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, yang saya hormati di sini dosen pembimbing mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu Bapak Riki Sutiono MPDI. Baiklah, di sini sedikit saya akan menjelaskan soalan yang diberikan oleh Bapak Riki Sutiono, yaitu soalan yang pertama, tolong berikan argumentasi yang kuat dengan menggunakan dalil akli tentang urgensi kita mempelajari metodologi studi Islam dan berikan manfaatnya bagi generasi muda saat ini. Tentunya saya akan memberikan argumentasi yang kuat dengan menggunakan dalil akli mengenai urgensi mempelajari metodologi studi Islam dan manfaat bagi generasi muda saat ini. Argumentasi dengan dalil akli. Dalil akli, argumen berdasarkan akal yang paling mendasar untuk mempelajari metodologi studi Islam adalah fitrah manusia untuk mencari kebenaran dan memahami semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kita kepada manusia sebagai alat untuk berfikir, menganalisis dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang segala sesuatu termasuk agama. Argumentasi mempelajari metodologi studi Islam yaitu menemukan kebenaran yang absolut, yaitu yang pertama, akal sebagai alat. Metodologi studi Islam mengajarkan kita cara menggunakan akal secara sistematis untuk menggali makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kita dapat menemukan kebenaran yang hakiki dan meyakini agama bukan hanya berdasarkan tradisi, namun agama sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Yang kedua, mencegah kesesatan. Dengan memahami metodologi Islam yang benar, kita terhindar daripada pemahaman yang sempit, yaitu seperti tahayul atau bahkan bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian, meningkatkan keimanan. Meningkat keimanan ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam. Dengan memahami Islam secara mendalam melalui studi sistematis, iman kita menjadi semakin kokoh dan berakal pada pemahaman yang rasional. Baiklah, di sini saya akan menjawab soalan yang kedua, yaitu jelaskan tentang analisis mengenai hukum yang berlaku di negara Arab dapatkah diterapkan di Indonesia. Tentu, mari kita bahas mengenai analisis hukum yang berlaku di negara Arab dan potensi penerapannya di Indonesia. Analisis hukum di negara-negara Arab. Hukum yang berlaku di negara-negara Arab sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu yang pertama, sistem hukum. Beberapa negara Arab menganut sistem hukum yaitu civil law, berasal dari Romawi atau campuran keduanya. Interpretasi terhadap syariat Islam. Tingkat penerapan syariat Islam dalam sistem hukum juga bervariasi, mulai daripada negara yang menerapkan hukum Islam secara hingga negara lebih moderat. Yang ketiga yaitu pengaruh kolonialisme. Sejarah kolonialisme di beberapa negara Arab juga mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. Dan yang keempat, konteks sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya masyarakat Arab juga turut membentuk sistem hukum.
Potensi penerapannya jika terjadi di Indonesia. Pertanyaan mengenai penerapan hukum negara Arab di Indonesia adalah pertanyaan yang kompleks dan perlu dikaji secara mendalam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, Indonesia menganut sistem hukum civil law dengan pengaruh kuat dan dari hukum adat. Penerapan hukum negara Arab secara langsung akan memerlukan perubahan yang sangat mendasar pada sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Penerapan hukum yang terlalu kaku dan tidak mengakomodasi nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan konflik. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi dalam hal agama, suku, dan budaya. Penerapan hukum yang terlalu kaku dapat mengancam kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. Secara umum, penerapan hukum negara Arab secara langsung di Indonesia bukanlah hal yang mudah dan perlu dipertimbangkan secara matang. Namun, kita dapat mengambil pelajaran dari sistem hukum negara-negara Arab, terutama dalam hal pengetahuan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjawab soalan yang ketiga, yaitu apa manfaat yang didapat ketika mempelajari tentang studi kawasan Islam. Mempelajari studi kawasan Islam menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Studi kawasan Islam memungkinkan kita untuk memahami bahawa Islam tidak monolitik, melainkan memiliki beragam interpretasi dan praktis di berbagai belahan dunia. Kita dapat memahami bagaimana Islam berkembang dan berinteraksi dengan budaya politik dan sosial dan berbagai kawasan. Baiklah, saya akan menjawab soalan nomor 4, yaitu sebagai mahasiswa manajemen dakwah, seberapa penting untuk mempelajari studi agama dalam berdakwah di masyarakat. Sebagai mahasiswa manajemen dakwah, mempelajari studi agama memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan tugas dakwah di masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang agama tidak hanya akan memperkuat landasan iman anda, tetapi juga membekali anda dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan relevan. Baiklah, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 5, yaitu berikan satu contoh permasalahan yang ada di masyarakat saat ini yang sekiranya bisa diselesaikan dengan memahami ilmu studi agama. Baik, saya akan memberikan satu permasalahan, yaitu permasalahannya radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme agama merupakan masalah global yang kompleks dan seringkali berdampak buruk pada masyarakat. Pemahaman yang dangkal atau salah interpretasi terhadap ajaran agama seringkali menjadi pemicu utama munculnya pemahaman paham radikal. Di sini saya sedikit akan memberikan contoh penerapan dalam konteks Indonesia, yaitu dengan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam. Misalnya, kita dapat mencegah berkembangnya paham radikal yang menyimpang dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Melalui studi perbandingan agama, kita dapat memahami persamaan dan perbedaan antara agama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan toleran. Pemahaman yang mendalam tentang studi agama memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk radikalisme dan ekstremisme. Dengan mempelajari agama secara mendalam, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai, toleran, dan harmonis.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab daripada persoalan-persoalan yang diberikan oleh dosen pengampu, iaitu Bapak Ricky Sutiono, MPDI. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jikalau ada salah, datangnya daripada diri saya sendiri. Saya Ilyas Akmal. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.